Dawuhe bapak ke saya, wayahmu gelar sebaran mesti kisah akeh-akeh sak mbak-mbakane. Kanggo persiapan peradaban itu nanti. Jadi perubahan peradaban itu nanti. Ada mungkin ya Allah alam ya akan terjadi perang besar di situ. Luar biasa. Dan dunia itu akan bergejolak, bencana, perang. Prediksi tafsir para empu perangnya gak mesin, kembali ke asal, ya perang manual. Taruhlah seperti itu. Bahkan mereka akan berfungsi. Taruhlah sampai bapak tak ibaratke kaya dene iwak diubat. Oke iwak mati tapi iso tak enek sing slamet. Lho sik Pak. Berarti udara iki racun. Iya racun. Terus selamatnya kepiye? Gak jawab. Kalau saya menganggapnya COVID kemarin itu juga perang juga. Itu baru Awal ya. Baru apa ya? Nek gugarane. Baru apa ya? Uji coba lah mungkin. Akan lebih dahsyat itu nanti. Prediksi Bapak nuklir kelas ya. Makane ndagi kertas enggak. Nah, akhirnya kok ada banyak yang selamat di posisi ajaran. Baru paham niku nek orang sini ngarani cincin niku dudu singkat, mesti tawa. Iya. Tawa itu penawar. Iya. Nah, selama ini fungsinya hanya kalau ketuk kolo cengking, Penawar racun. Penawar racun. Benar-benar ada ya mesti tahu itu. Kalau orang sini keyakinannya Yakin ada ya. Jadi duwe wesi iki bukan ajaran, mesti tawa kanggo nek kentup kolo jengking, kentup klapet, tempelke mari. Dia menawarkan. Lah, akhirnya pola pikir saya, apa sih nyekel pusaka iki ya? Akhirnya dia pegang, ya mungkin keracunan tapi nggak sampai mati gitu. Ya. Terus akhirnya kemarin pernah ada pertanyaan, apa besi magnet itu bisa menawarkan COVID? Ya aku gak wani jawab. Allah alam, gitu aja. Menurut saya pusaka itu adalah manifestasi perwujudan dari bentuk doa dan ikhtiar yang ada di sini, berwujud dari sini. Dan ini kalau memegang ini kan selalu dekat dengan alam semesta, dengan Sang Yudmo. Sebenarnya bagi saya keris magnet itu energinya tak anggap kayak aki lah, dia starter. Dia kalau Tegarjo menganggap kayak emban dan aki. Emban itu ilmu, aki itu pusaka. Penguat. Dia bisa, dan dia kayak seperti magnet untuk berzikir, bahasanya mengingat Tuhan bahasanya. Nek wis eling kan gak fungsi, gak masalah. Kayak aki starter reng, aki gak fungsi gak masalah. Selama ini bunyi, kalau mati starter neh kan gitu. Kayak tarikan magnet. Lah wong nek wis eling karo Gustine kan arep nyapo. Tapi karena kita masih dikatakan manusia, ya, kadang wali, kadang alfa, kadang railing, kadang semaput, makanya butuh kenapa pengingat-pengingat. Pusaka magnet diarani pusaka pikukuh itu maksudnya gitu kan, sebagai ageman. Mas Agung, pusaka magnetinnya sudah berapa? Saya belum punya. Makanya itu Kalimatnya masih bagus, belum punya. Berarti kan ada niatan untuk insya Allah suatu saat. Jadi kembali ke keris magnet dulu Mbak. Secara substansi dasar itu sebenarnya keris magnet itu dibuat itu secara fungsi itu untuk apa Bos? Entah itu dari segi isoteri atau eksoteri. Ya kalau seni tempat dan seni dapur itu kan filosofi doa bagi saya. Yang baru diucapkan tadi. Berarti esoterinya yang baru diungkapkan. Taruhlah kenapa orang pengen karjeken lah. Taruhlah kutah, jalak ngore. Ngore itu kan mengurai masalah ekonomi biar terselesaikan. Lah wujudnya kutah kan karjeken. Ya udah, mosok toh arep mangan donga kubur kan enggak pas juga. Apakah ada kaitannya dengan ajaran Satori ya Pak? Ya pasti. Ada ya. Intisarinya ke situ. Dan ajaran berarti. Ya. Orang kalau sudah mengingat Tuhan, lah arep nyang dineh tuh, arep kemana kita? Dunia itu penting tapi gak penting bagi saya.
Pentingnya perjalanan ora pentingnya dudu tujuan, wis selesai. Nek orang bisa gampang ngamet-ngameti, mikir dunia ke penting ra penting, insya Allah dia akan tahu arah tujuannya. Kadang kala kenapa goda itu duniawi. Wong nek wis kadang iki kalkulasi mending wong gak duwe, mesti sambat. Duh Gusti. Sambat to kan isih cepet to. Nek wong berkecukupan kebanyakan, nah apane sing disambat wong kabeh ana. Mending sambat kan sambat eling tapi kan sambat. Lah apik nek wong duwe tapi syukur. Nah, intinya kan seperti itu. Makanya kowe wis tak kei tapi ngeling iki perjalanan lho, bukan tujuan. Dunyamu iki perjalanan tak kowe Mas Piscis Raja Brono ke intelektualan. Ingatlah ini perjalanan bukan tujuan. Dan kembali ku harus nol juga. Kok goblok meneng ngono lho maksudnya. Harus kembali 0.0 lagi. Awale bayi ora iso apa-apa ya pinter gitu. Nek iso balik ya 0 lagi. Selesai. Kenapa harus 0? Enggak ada hijab. Duwe yo bondo donya mati kudu ikhlas kowe. Lepas. Angkat derajat bondo donya. Ikhlas enggak? Berat enggak? Itu baru yang paling kulit luar loh. Iya. Kulit luar itu. Dalamnya lagi rasa tresno lan sayang yang kiwa tengah harus hilang juga. Makanya ngopo mudin kowe oleh nangis tapi aja sampai lu netes yang lemah. Ngebot ganduli. Ikhlasno. Ben perjalanan sing mati ki lancar kan ngono karepe. Jadi bondo donya pangkat derajat lapisan luar yang harus dilepas barang iku kasih sayang. Rahman dan Rahim. Eling anak bojoku titipan. Dijumu sawaya-wayah ya iya wis. Kok dititipi. Lah jumu urus aku kan pangeran kan. Makanya doktrin ke istri. Ya ikhlas, gak iso. Kebanyakan cewek ya yang nggak bisa menerima itu cewek. Kayak lanang dadak-dadak wae. Kebanyakan. Luwih teger lah maksudnya. Tapi saya masih perlu pemikiran yang panjang. Ya otomatis lah itu manusia. Saya kan uangnya kalem dong. Satu sisi gini Mas Titis bagi saya. Kenikmatan dunia itu bagiku palsu. Kenapa palsu? Saenak-enakin dunia. Taruhlah makanan lah. Iya. Makanan sing paling kok senengi, tapi keadaan awakmu tuwuk banget, wareng banget. Enak enggak makananmu? Enggak enak. Nek ketemu pangeran. Semakin kamu masuk semakin nikmat. Makanya kadang orang majnun ala Allah. Ketemu pangeran, kembali ke pangeran, semakin masuk semakin enak. Iya. Sebenarnya mati itu bukan menakutkan. Enggak menakutkan. Sebenarnya. Para wali menginginkan kematian itu sebenarnya. Kalau makanya kadang tabu kenapa pusaka arah kita kematian, ajaran. Nek ngomong serni tempa yus ngono-ngono kae lah ulet berapa sab, berapa lapis kan ngono-ngono kae. Ya cuma yang kita bantah ya hal-hal yang logis lah, ratusan ribu mosok tau aku ngono kae. Kemarin juga ngobrol ke Bu Bandi. Beliau sarujuk dengan pendapat saya. Iya Mas, malah sing teori gak mungkin berapa sentimeter iki dileboni 1 juta layer. Kan ora mungkin ngono lho. Kepiye nek nempah? Intinya ya sing logis-logis wae lah. Ini mungkin kalau dikatakan ribuan jutaan itu partikel logamnya. Yo ya yang atom logamnya. Ya gak ngono bahasane perwasuan nih. Wasuh layer kan harus jelas toh. Kita materi jelas ya. Itu intinya gitu. Jadi sedemikian dalamnya ya. Terus saya juga berpikir juga kalau hal-hal seperti ini sangat religi, sangat spiritual menurut saya. Terus enak sing ngatakan musyrik itu ya wis leben lah ya alam dunia itu kan sebab akibat, hukum keseimbangan. Kita translate ya dari mulai Nabi Adam ta sampai. Ada enggak baik tok enggak? Pasti imbang. Jelek baik itu imbang.
baik tok ya kiamat, jelek tok ya kiamat, ya selesai. Gak masalah. Kadang orang yang menginginkan kiamat ya ben rusak sisan, ben kiamat sisan. Nah, apik-apik sisan ya ben kiamat sisan. Ben selesai ini karepe. Iki tapi hawa nafsu lho kuwi. Sebenarnya enggak boleh. Enggak boleh. Ini ngikut aja gitu aja wis. Yang penting kita nggak belok, yang penting kita punya tujuan, punya arah, itu aja. Namanya kan juga manusia. Iya. Ada keseimbangan dari nur ilahi, nur Muhammad dan hawa nafsu yang ada di Ya kita. taruhlah kenapa manusia Ini dikatakan seimbang sempurna. Karena manusia diciptakan dari semua unsur yang ada di jagat raya ini. Secara materi pun kita ada angin, air, api, tanah. Dan ketika ini sempurna, ditiupkan ruh. Nah, terus dari karakter. Karakter dari semua makhluk loh. Ya enek iblis ya, enek dewane, ya enek malaikat. Itu kan pilihan. Kowe dadi kita memanage-nya iya. Menjadi Kowe pengen mana? kowe dadi iblis ya ora masalah. Tapi kan ada konsekuensinya masing-masing kan. Cuma ajaran mengarahkan dadi malaikat. Kenapa mulai hamba? Tunduk dan patuh. Malaikat karakternya tunduk dan patuh. Jadi hamba. Lah mungkin jadi hamba wis selamat kembali ke saya. Ila rojiunnya kembali. Seperti itu menurut versi kami ya, maaf. Jadi mungkin sesi-sesi terakhir Mas. Mungkin kita juga sebenarnya masih panjang loh. Kita Yo. belum secara fisik secara 10 atau 100 episode. Yo islah nanti. Ya, sambung lagi lah nanti ya. Kita kan juga belum tahu perjalanan nih Mas. Iya. Awalnya Kita sambung lagi. Iya. Awalnya gimana Mas? Berawal di usia berapa atau di tahun berapa ketika mulai Terjun menjadi sebenarnya mengikuti jejak-jejak. mulai muda itu saya nggak ada tertarikan ke dunia tembang. Kok malah ngoten? Kok mulai muda, masih muda loh. Enggak, mulai saya SMA, saya mondok di Nganjuk dulu, di Tanjung Anom Nganjuk. Itu sama sangat enggak tertarik dunia tembang karena melihat bapak yo umpuknya rekoso. Tur yo enggak enak. Jadi wong sepuh tunggu totok. Rekoso tadi maksudnya pripun? Ya enggak enak tau bagi jiwa muda waktu itu kan dolan. Lah bapak jegogok nang omah nyethuki tamu wis mendino lek wis ngono kuwi uripe gak jelas aku batinku bagi saya dulu. Versi waktu aku di enom. Terus kok awan ngoblok areng wis rupane ra jelas ngireng kabeh. Kan yo iki dagangan ya. Dagangan ya kudune resik apa kepiye. Kan enggak. Wis lelakune kaya ngono bapak iki piye ya apa ya kuat ya sampai banyak Kak Ngulas. Sampai saya pernah minggat di Pak Krai pun minggat. Ketika diarahkan itu minggat aku. Ke Surabaya. Nakal juga kan jadi? Ya pernah nakal juga. Minggat ke Surabaya, saya malah menikmati saya kerja di pabrik mebel. Pabrik mebel? Pernah dari pabrik mebel. Tapi ya nggak tahu, akhirnya di titik akhir saya debat dengan bapak. Terus saya mendalami ajaran tasawuf, mending saya meninggal. Saya menak kembali timbang urip ning dunya kono. Dengan ajaran loh, kembali ajaran. Saya mendalami kebatinan tasawuf. Pernah saya mau karo bapak balik nggih. Ucul tapi dibalik nggih. Gamane mati sak durung urip nggih bahasane. Seneni. Ya apa nek caramu ngono kowe slamet teko pangeran? Lho slamet Pak aku. Dasarmu apa? Dasarku ajaranmu, metodemu, teknikmu, arahmu, lakumu. Jadi sing tak cekel nek bapak kan. Terus kowe sik rumangsa slamet. Lah kijabmu. Kijab apa? Aku durung duwe anak, durung duwe bojo. Paling nangis awakmu arek ibu. Dan waktu itu debat itu enggak ono basa aku wisan. Bapak itu anggap Mas wisan. Emu wisan bahasaku yang bapak karo anjenengan emu Enggak sopan Pak. enggak sopan debat kok Padahal hari biasa nggih. coba Iya, sopan. anjenengan nek wis pas podo panase emu aku wis gak anjenengan terus akhirnya lah kodratmu gak iso mangan aku lho gak basa ora masrahe awakmu masrahke empu nek kodrate Gusti Allah kowe dudu dadi empu arep nyapa kowe nek ora gelem nglungguhi kodratmu terus kowe apa slamet gak iso mbantah.
Akhirnya kodrat. yang dia dihantam bapak itu kodrat. Ketemunya begitu. Jadi kan roh yang ada di kita itu kan juga dari bapak, dari eyang, Iya. Ketika ini kan perjalanan kodrat ya, sebagian Adik dari saya kodrat. itu menginginkan, cuma agak sulit untuk teknik keempuan keperkerisan agak sulit. Nggih. Kok angel. Terus akhirnya, tapi saya kalau melihat bapak apa jadi. Oh bapak nggak keris ngono, oh iya wis ngono tok, ngono tok. Gawe arit, gawe teknik arit ngono, praktek langsung iso. Kalau dibilang itu belajar, oke belajar. Kalau dibilang diajari, nggak pernah diajari. Nah, karena aku nggak pernah diajari. Secara eksplisit. Ya mau manja, ngono tok. Ya nggak pernah teko, nggak pernah, nggak minat kepiye. Wong nggak minat yang yo apa teko. Cuma bapak delok ngulet pasti ya ngono. Ya wes, nggak pernah teko, nggak pernah diajari males. 1 tahun bapak sebelum meninggal, dan keyakinan saya, kalau empu ini saya terima, bapak meninggal. Cipalakama, saya harus menunggui kodrat. Berat ya. Berat juga. Saya harus menunggui kodrat, tapi saya harus korbankan bapak. Karena di prinsip kami, kalau kita nggak punya tugas di dunia, ya udah selesai. Kita harus kembali. Prinsip ajaran kami seperti itu. Kalau kita di dunia nggak ada tugas, ya udah ngapain? Ya wis kembali. Dan balik ya mati secara teori, mati. Kalau saya tugas saya masih banyak. Lah ya monggo. Nah, 1 tahun setiap hari dipasrai, nggak pernah saya jawab. Nunggu dulu. Ceritanya ajaran. Besok nek aku mati, belum sampai kata-kata terusnya tak tinggal ngalih. Diwejang ajaran jerujut tak tinggal kali biasa 1 tahun itu. Malam Jumat gitaran Mas aku misalnya ya anak band diceblek empune terus no iya Pak iki cek gejreng iki posisi saestu empune terus no ceblek pundakku iya duh repot iki lho malam Jumat itu Projolan. terus lagi aku dituturi ki manut. Ngene embune ngene. Nggih. Sak demong lampahe Pak. Terus aku dijak nang makam, tahlil malam Jumat to. Makam yang gunung. Mbah Haji Abdurrahman. Heeh. Bali ke makam wis ngene. Aku engko nek bali sarekno kene. Dikotaki nggon. Malam Jumat, Sabtu pagi bapak meninggal. Itu loh yang saya khawatirkan mulai setahun itu terjadi. Karena kita paham prinsip aturannya. Ketika Kalau estafet diberikan ya udah saya selesai gitu. Dan tanpa sakit. Wong pagi sik pedaan bapak ki badhe sarapan terus kikir-kikir cundrik sujud itu. Yang pergi dengan tenangnya. Ya enggak yang ditinggal kaget yo ora gerah ora apa lho. Dadi bar kikir-kikir sujud plek goeker to tak bopong mlekne sekaon. Selesai. Jadi memang kekhawatiran keyakinan saya kalau saya terima bapak balik itu memang terjadi. Dan itu pun sudah saya siapkan untuk pribadi saya. Ya kari nunggu anakku toh. Penerusku siap burung, dan saya sangat siap untuk kembali. Nggak usah. Yo nggak bisa. Itu estafet itu harus terus loh Mas, nggak bisa. Estafet itu harus kodrat lah. Kalau saya nggak ada tugas ya udah. Tapi tenang. Loh masih panjang anakku masih kecil. Sing tewenan ae. Ya mungkin sisi manusiawinya menolak ya nggak iso kodrat lah. Nggak bisa. Itu mulai umur 27 mulai numpang. 2011 saya kelahiran 84 umur berapa? 26 apa 27 ya? Sekitar itulah. Ya 27 terus saya setahun nikah ya belum nggak ada setahun sih karena yaiku ning Bali terus di calon sisianku sisian ki opo nah urung duwe
Duding ngene iki ning pondok. Oh. Milih sing urung duwe gandengan sing ndi? Ku aku sing nembungne. Dah. Pikir kula. Tapi pun gandengan niku. Oh. Cuman antara iya dan tidak. Itu Ngambang. lunga. Saya tadi khawatir di pikirannya Agnes Monica. Milio. Lah. Sampun ya iki. Ya wis, mulai kok kene langsung ditembung nek iso aja suwi dadi rabi. Ha kok sisik lunga le. Ha langsung tak mulai, ora urusan aku. Tak telur. Seminggu iso ora iso kudu mulai. Keker karo bos aku. Seperti itulah ceritanya. Ya lucu-lucu kepiye ngono intine. Tapi intinya, makanya kadang saya bilang saya ini bukan empu. Empu itu tugas. Gula balik aku ngomong, empu itu tugas. Empu saya sama yang Guno itu sama. Sama. Yang sing njenengku empunya aku ki padha empune yang Guno ngono lho. Kan empu jalur cuma satu. Memberikan tugas kan jadi. Makanya di era Mbah Nggih. Mustopo Mbah Wongso, kenapa Mbah Wongso? Mbah Wongso putus. Nggih. Makanya Mbah Mus, Mbah Wongso. Yang ketugasan kenapa Mbah Mus, Mbah Wongso cenderung budaya. Akhirnya beliau juga cutol juga, nggak ada penerus. Sama Mbah Mus ke Mbah Kung, Mbah Salam. Yang ketugasan Mbah Kung, Mbah Salam juga putus. Mbah Kung, Pak Bin, Pak Bin juga buat usaha juga, akhirnya juga putus. Adalah anak wedok-wedok. Bapak anak lanang-lanang jadi alhamdulillah aku cik anak lanang. Wallah alam. Melihat gumantilnya tetap. Aku yakin. Jadi kalau dari sudut kami, sudut saya, tapi tetap izinkan saya memanggil tugas yang ada pada diri jenengan. Berarti empu tadi, saya memanggil tetap Mas Empu. Lah cuma enggak nih hak pribadi. Itu hak saya, dan Anda tidak boleh melarang. Itu hak Hak saya pribadi juga. makanya aku guyon Saya tidak iya boleh aku pas melarang. jadi empu aku. Pak sing ini mungkin bombu ora gak jelas. Sampai sekarang itu berapa generasi Pak? Yang Yang ngempu itu. ya nek mageti ya 5 to Mbah 5. Guno, Mbah Mustopo, Mbah Panani, Bapak kula. Jenengan itu. Ya kadang itu dianggap yo secara struktural budaya lah. Tapi kan akhirnya aku paham antara yayasan karo tangguh. Oh iya, nek yayasan ki perorangan, nek tangguh ki global. Ya ngono. Tapi akhirnya sama saja, ngono wis padha wae. Terus gini Mas Empu, masih lama nggak? Wis masih lama di los lagi ya. Jadi gini, di pasaran keris Mageti itu adalah keris yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi dibandingkan pusaka-pusaka lain. Dan karena nilai ekonomisnya sangat tinggi, ini akhirnya banyak barang-barang replika yang bermunculan. Ya sudah Itu- umum itu lah, kalau bahasanya naik daun pasti ada pemalsuan. Ya wis lah, sing ketembak ya berarti ya perlu dari belajar. segi bisnisnya akhirnya menghidupi orang banyak. Ya udah, ngono Yang aku. palsu pun bisa hidup. Ya kita kan sering muncul juga di Kediri juga pernah saya ikrar. Ya monggo badhe kalau nangguh. Saya welcome. Ayo monggo tak buka lebar-lebar. Jenenge sik ketembak ya wis lah. Lah kepiye maneh? Kalau kita nutup tembak iki gak bisa. Kalau nutup mbok ya era PB, era Majapahit mbok ya udah ditutup. Jadi dibiarkan saja ya, nggih. Ya kalau dibiarkan enggak, saya welcome, monggo nek pengen nganggo ki pusaka Mageti. Mageti lho. Bagi beliau-beliau yang memproduksi replika punya kemampuan akhirnya membuat keris Mageti gitu. Tanda kutip. Sebagian sniper itu mereka Sniper. paham kok Pak Iya. Ibu. Apa ya? Taruhlah
Ya secara umum kita tahu lah siapa sniper itu kita tahu, dan saya yakin sebagian paham sebenarnya Pusaka Mageti iki apa sih. Cuma mungkin karena tuntutan ekonomi, tuntutan harga kepiye maneh. Ya sudah umum kepiye neh. Umpama saya tanya gimana Mas Titis cara menanggulangi. Ayo ini jajal. Penembakan pusaka. Ayo, rasa Mageti tok global, kita ngomong global. Lah ya wis. Nanti dibalik piye carane? Positifnya itu lagi berarti dengan keberadaan Mageti ini membuka pengrajin-pengrajin lain yang mengikuti Mageti sehingga dia juga mendapat bagian perekonomian dari bukan kok kita ACC atau setuju. Bukan kita ACC ndak. Konklusi, kesimpulan. Ya intinya itulah. Bukan kita ACC atau setuju enggak juga. Kadang ya kasihan yang kena. Cuma harus gimana lagi. Inilah pasar bahasanya. Sekali ada produk yang bagus pasti ada. Itu sudah hukum alam. Ayo wis kepiye neh. Walaupun nek iso ya janganlah, taruhlah seperti itu. Tapi ya gimana? Ya soal alam. Jadi kalau masalah Mbak, masalah pesan atau harapan yang Mbak Ampu terhadap masyarakat di Nusantara ini gimana mengenai Tosan Aji? Ya kalau bisa lestarikan itu tinggalan nih, ada banyak pelajaran di dalamnya bagi saya itu. Tapi alhamdulillah mulai saat ini mulai meningkat. Mulai meningkat lah, taruhlah. Lah itu juga siklus zaman sih. Di era dulu mungkin di era bapak kita untuk gebiar pusaka itu agak sulit. Kenapa? Ada peradaban modern yang baru yang masuk ke kita. Taruhlah peradaban budaya asing lah. Saiki wis waleh bareng rodokan. Wis agak balik nek siklus itu terus gitu ya. Tapi yo nek iso ayo budaya apapun, bukan cuma Tosan Aji, apapun. Yo wayang, yo gamelan, gendingo. Enak lho nek diresapi tenanan. Aku mbiyen gak seneng gending-gending, saiki seneng aku. Seperti itu ini. Monggo ayo. Oke. Mungkin sudah cukup panjang, Pak. Iya. Terima kasih atas masukannya Mbak Ampu dan mestinya juga bermanfaat bagi kita, dan semoga juga apa yang kita gali, kita bicarakan hari ini juga bermanfaat bagi para pemirsa yang menikmati channel kami di Pusaka Bumi Order. Dan terima kasih juga kepada Mas Titis. Mungkin nanti kita juga buat lagi mengenai tentang paguyuban nanti Mas. Terima kasih para pemirsa. Sebelumnya kami juga minta maaf, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Langit peteng kelingan mega, cekap semanten atur kawula. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Mardika.